Ya, record dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam kawan. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi sesuai janji dan sesuai jadwal. Jadi kami dari kelompok 1, ini tadi kan link videonya sudah dibagikan di grup psikologi, pengantar psikologi. Jadi kita langsung masuk ke sesi diskusi tanya jawab, lebih ke sesi diskusi ya. Jadi nanti ketika ada satu pertanyaan yang stuck atau mungkin tidak dapat dijawab atau mungkin terhalang akan satu dan lain halnya. Jadi nanti kita cari sama-sama jawabannya begitu. Dan untuk sesi pertanyaan itu nanti kita ini kan terdiri dari tujuh kelompok kalau saya tidak salah. Tidak termasuk kelompok 1 berarti. Nah, jadi nanti pertanyaan yang pertama itu mewakili kelompok dulu. Setelah seluruh kelompok itu telah terwakilkan, nanti kita bebaskan untuk siapapun yang mau bertanya begitu. Nah, jadi silakan yang mau bertanya. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 dulu. Scan. Kelompok 2 dan kelompok 3 dulu. Iya. Izin scan. Pembukaan pertanyaan pertama. Kelompok berapa? Per? Kelompok 3, Des. Kelompok 3. Oke, silakan. Yoi. Tentang persepsi. Di sini kan ada menurut saya baca nih ya. DeVito 1997. Persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi indera kita. Nah, menurut DeVito ini yang bertanyakan proses pertama sebelum terjadinya persepsi itu seperti apa yang bisa memengaruhi indera kita gitu. Ya oke, kita tampung dulu untuk Perli. Makasih ya Perli ya. Untuk pertanyaan nanti itu. Saudari Des. Ini kan direkam cuman karena nantinya mungkin ada masalah atau ada lain halnya, bisa itu nggak ditulis di kolom chat dulu Per, supaya nggak miss jawabannya nanti. Oke, siap. Yang dari kelompok 2, silakan. Oke, kelompok 2 belum ya, mungkin ada gangguan atau semacamnya. Kita lanjut dulu ke kelompok 3 mungkin. Kelompok 3 sudah, kelompok 4. Oke, sepertinya agak kurang kondusif ya kalau itu. Berarti silakanlah seluruh kelompok yang mewakili kelompoknya, tidak usah di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, langsung mewakili kelompok berapapun, silakan. Izin bertanya kepada Deskan. Ya, Melinda dari Saya kelompok dari kelompok 6 ya, kalau nggak salah, saya lupa. Iya, nggak salah. Silakan. Gini, kan proses terjadinya persepsi itu, mana ya matanya tadi? Ini tuh
Ya, ini. Mengapa pada perbedaan persepsi dan tanggapan, gambaran yang terjadi pada persepsi akan lebih jelas daripada gambaran tanggapan? Ya, ini kan karena disebabkan dalam tanggapan tidak dibutuhkan adanya objek. Mengapa seperti itu? Tolong jelaskan. Tuh, Mei, dicatat juga ya, Mei? Oh, oke. Mei dari Nanti saya kelompok 6. catat. Oh iya, silakan. Oke, Pertanyaan dari kelompok 3 udah di kolom komentar, Des kan? Oke, ini sudah saya baca ini, Perli. Mohon tunggu sebentar ya, pertanyaannya ngeri-ngeri ya. Sudah di kolom, oke. Oke, terkait pertanyaan Saudara Verli ya. Ver, kedengaran Ver, suaranya Ver? Terdengar, saudara Des kan? Oke, jadi begini ya, terkait pertanyaannya sebelum masuk ke jawaban, kita ulek-ulek dulu, itu kepengertian persepsi dulu yang pertama tentunya. Karena kalau Ya, secara umum kan persepsi itu merupakan suatu yang didahului oleh proses penginderaan begitu, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut juga proses sensoris. Nah, terkait pertanyaannya, hal pertama sebelum terjadinya persepsi itu seperti apa yang bisa mempengaruhi indera kita, begitu ya, Fer? Jadi begini, terkait indera ya, kita ada 5, ada yang berfungsi untuk penciuman, ada yang berfungsi untuk pengecapan, ada yang untuk pendengaran, ada yang untuk penglihatan, ada juga yang untuk menyentuh ya kulit ya, pokoknya kulit. Nah, ketika ada sesuatu yang katakanlah mengusik atau apa istilah lembutnya ya, mengganggu indera kita, salah satunya mungkin berkontak. kulit. Nah, kontak langsung misal begitu. Nah, ketika terjadinya kontak langsung itu, anggaplah yang pertama contohnya itu langsung saya kasih contohkan kulit. Ada yang menyentuh kulit kita, namun dengan kasar. Nah, ketika ada seseorang yang menyentuh kulit, tubuh kita otomatis stimulusnya itu akan menyimpulkan bahwasanya ini adalah suatu bahaya sehingga tubuh kita secara otomatis akan mempersepsikan ini suatu tindakan kurang ajar. Nah, begitu. Ada juga contoh lain kasarnya. Ada orang misal menodongkan pisau ke muka kita. Nah, ketika orang menodongkan pisau ke muka kita, tubuh kita akan otomatis terstimulus akan menyimpulkan bahwasanya ini isyarat bahaya. Itu makanya kita timbul rasa takut dan rasa cemas.
Begitu kira-kira, Mas Firly. Jadi itu ada kontak langsung terhadap indera yang kita miliki untuk terjadinya persepsi ya, saudara Deskan. Ya, kurang lebih begitu, tapi itu untuk contoh yang kulit dengan untuk contoh indera dari kulit kita dengan yang mata kalau yang saya contohkan tadi itu. Oke. Oke, terima kasih saudara Deskan. Yo, terima kasih kembali Mas Ferry. Terima kasih sudah bertanya. Siap. Oke, dari pertanyaan dari Mei. Halo Mei, kedengaran Mei? Kedengaran, kedengaran. Kedengaran? Iya. Terkait pertanyaannya, saya bacakan kembali persepsi membutuhkan apa ini? Di persepsi membutuhkan objek untuk menimbulkan gambaran persepsi yang pasti akan lebih jelas. Jelaskan mengapa hal itu terjadi. Mengapa pada tanggapan itu tidak dilakukan. Begitu ya Mei ya? Iya, kurang lebih begitu. Itu ada typo ya, maaf. Ya, jadi begini, persepsi itu memang dia itu akan terjadi apabila itu dilengkapi oleh objek yang nyata dan pada waktu dan tempatnya. Sedangkan tanggapan itu dia tidak membutuhkan objek. Nah, kasarnya bagaimana ya? Ketika ada sesuatu hal, anggaplah itu objek. Nah, objek tersebut tentunya berada pada waktu dan tempat yang bersamaan. Nah, intinya nyata begitu. Nyata pada waktu dan tempat yang bersamaan. Berbeda dengan tanggapan. Tanggapan tidak butuh objek, tanggapan tidak butuh waktu dan tempat. Tanggapan atau bayangan. Kita bisa langsung membayangkan sesuatu, kita bisa langsung menggambarkan sesuatu, kita bisa langsung menanggapi segala sesuatu, namun kita tidak bisa secara langsung mempersepsikan sesuatu karena sesuatu butuh objek. Begitu kira-kira, Mei. Termute, Mei. Nggak kedengaran. Oh iya, maaf tadi saya nggak sadar kalau termute ya. Oke, terima kasih atas jawaban Anda, Saudara Deskan. Yo, terima kasih kembali, Saudari Mei. Oke, selanjutnya tadi sudah pertanyaan dari kelompok 3 sama kelompok 6 ya. Berarti sisa beberapa kelompok lagi. Silakan yang belum mewakili kelompoknya supaya nanti kita bebaskan untuk siapapun yang bertanya. Ditunggu ya. Saya ingin bertanya. Oh ya, siapa? Tiara dari kelompok berapa? Perkenalkan, saya Tiara Sivanjani dari kelompok 4 ingin bertanya. Mengapa konsep persepsi sangat penting dalam psikologi? Terima kasih. Oh ya, terima kasih kembali. Pertanyaannya seperti biasa ditulis juga di kolom chat karena ini direkam nanti ya.
Oke, Tiara Siva Anjani. Terima kasih ya sudah ditulis di kolom chat, sudah saya baca juga. Untuk jawabannya, mengapa konsep persepsi? Hah? Saya izin menjawab pertanyaan dari Tiara, boleh? Oh iya, silakan. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara Sipa, mengapa konsep persepsi sangat penting dalam psikologi? Karena di psikologi, persepsi merupakan salah satu hal paling utama yang membedakan manusia dari hewan dan juga membedakan manusia satu dengan lainnya secara individu. Dengan kata lain, persepsi merupakan suatu cara otak manusia bekerja dalam memberikan arti dan menginterpretasikan berbagai rangsangan yang diterima oleh panca indera. Baiklah, itulah jawabannya dari saya. Kalau kurang bisa ditambahkan. Bagaimana, Tiara? Baik, terima kasih jawabannya. Saya sudah mengerti. Oke. Ya. Sedikit tambahan ya untuk pertanyaan Tiara tadi. Itu persepsi itu memang penting dalam ilmu psikologi karena memang dari persepsi inilah kita manusia itu memandang dunia. Apakah dunia kita itu terlihat berwarna, cerah, pucat, atau hitam. Semuanya itu merupakan bentuk dari persepsi manusia yang bersangkutan. Gitu kira-kira sedikit tambahan. Oke, lanjut silakan yang ingin nanya lagi. Ini dari kelompok 4 tadi, silakan berarti kelompok berapa? 2 belum ya? 2 sama 7 mungkin. 2, 7, 5. Ditunggu ya. Silakan untuk kelompok 2, 5, sama 7. Pertanyaannya masih ditunggu. Izin bertanya kepada kelompok pertama. Ya, silakan. Debri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Debri Apriliza dari kelompok 2 yang bertanya, yaitu tadi di sini kan ada penjelasan tentang fantasi. Dari fantasi tadi, apa saja, apakah ada nilai-nilai pendidikan yang kita dapatkan
dari penjelasan fantasi tersebut. Ya, oke. Baiklah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Debri ya. Ditulis juga ya di kolom chat. Ya, baik. Dua kelompok lagi, silakan ya, masih ditunggu. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Yosa. Dari kelompok berapa Yosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesa dari kelompok 5. Ingin bertanya, mengapa persepsi harus dibedakan dengan sensasi atau sensation? Terima kasih ya, Ja ya. Ditulis juga ya, Ja. Jangan lupa di kolom chatnya. Oke, makasih ya Yosa sudah dicatat, sudah ditulis di kolom chat. Sebelum menjawabnya, saya bacakan kembali mengapa persepsi harus dibedakan dengan sensasi dari Yosa Putra Yahesa dari kelompok 5. Jadi begini, Mas Yosa ya. Sensasi itu adalah merupakan sebuah proses manusia dalam menerima informasi atau sensoris yang diambil dari energi fisik lingkungan melalui penginderaan. Sedangkan persepsi adalah menerjemahkan informasi tersebut menjadi sinyal-sinyal neural yang bermakna. Nah, jadi tentunya sensasi dan persepsi ini harus dibedakan. Jika sensasi menerima informasi, maka persepsi yang bertugas untuk menerjemahkan. Begitu kira-kira Yosa Putra Yahesa. Terima kasih. Gimana, Ja? Ya, bisa saya terima. Terima kasih, Desken. Oke, terima kasih kembali. Sama-sama. Untuk itu pertanyaan Debri tadi masih ditunggu ya. Saya lupa pertanyaan saya itu, tolong dicatat dulu, diketik di kolom chat ya Debri.
Ini sisa berarti kelompok 7 ya yang belum bertanya. Oke lah, sembari menunggu Debri mencatat pertanyaannya tadi, sambil nunggu kelompok 7 mencari pertanyaan juga, ini kami bebaskan ya untuk siapapun, tidak terikat kelompok atau apapun, silakan yang mau nanya. Dibebaskan, Saudara Rizky. Ya, Saudara Verly. Boleh kita bertanya lagi. Bertanya sih, cuman buka biar kawan-kawan lain bisa bertanya gitu kan tentang materi dari kelompok 1. Ya, boleh itu, boleh. Ya, ini aja jelaskan apa gambaran besar lah terhadap persepsi bayangan sama fantasi. Mungkin dari penjelasan kelompok 1 bisa membuka pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Ya, jadi ini apa saya jelaskan secara rinci ya untuk teman-teman yang pembahasan dari kelompok 1 itu kan judul besarnya peristiwa-peristiwa kejiwaan, yang mana peristiwa-peristiwa kejiwaan ini terdiri dari 3 garis besar penjelasannya. Yang pertama ada persepsi, yang kedua ada bayangan, dan yang ketiga ada fantasi. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu, persepsi. Persepsi apa itu persepsi? Persepsi itu adalah merupakan suatu yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut juga proses sensoris. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengaran, hidung sebagai alat pembau, lidah sebagai alat pengecapan, dan kulit atau telapak ya sebagai alat perabaan, yang kesemuanya itu adalah merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Alat indera itu adalah merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luar. Dengan demikian,
dapat dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diindranya, sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu. Itu penjelasan secara singkat dari poin yang pertama, kemudian kita masuk ke bayangan. Maaf, motor lewat. Bayangan. Istilah bayangan itu sangat sering disebut dengan istilah tanggapan. Ya, kata lain dari bayangan itu merupakan tanggapan atau gambaran gitu. Dalam proses persepsi terjadi gambaran dalam jiwa seseorang. Ternyata gambaran hasil proses persepsi tidak langsung hilang setelah pengataan selesai. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan lain di samping kemampuan untuk mengadakan persepsi di poin A tadi ya, yaitu kemampuan untuk membayangkan atau menanggapi hal-hal yang telah diamati. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwasanya dalam proses representasi yaitu membayangkan kembali atau menimbulkan kembali gambaran-gambaran yang terjadi pada waktu persepsi. Antara persepsi dan tanggapan terdapat perbedaan satu dengan yang lainnya, yaitu pada persepsi itu dibutuhkan adanya objek yang dipersepsikan dan ini akan menimbulkan gambaran persepsi. Persepsi terikat akan adanya objek, maka pada persepsi akan terikat pada waktu dan tempat. Persepsi berlangsung selama stimulus itu bekerja dan selama perhatian tertuju kepadanya, sedangkan tanggapan berlangsung selama perhatian tertuju kepada bayangan. Itu untuk poin kedua, yang bayangan tadi, penjelasannya secara singkat saja, untuk mempersingkat waktu juga ya. Kemudian selanjutnya, poin yang terakhir, yang ketiga, itu ada fantasi. Fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Dengan fantasi, manusia dapat melepaskan diri dari keadaan yang dihadapinya dan menjangkau ke depan. Fantasi sebagai kemampuan jiwa manusia dapat terjadi apabila secara disadari, yaitu ketika individu menyadari akan fantasinya. Kedua, individu secara tidak disadari oleh individu itu sendiri, yaitu apabila individu tidak secara sadar telah dituntun oleh fantasinya. Itu tadi untuk penjelasan secara singkat materi dari kelompok 1 peristiwa-peristiwa kejiwaan. Oke, terima kasih Saudara Desken. Ini Tinggal bentar. Oke, makasih ya Debri ya udah dicatat, udah diketik di kolom chatnya. Jadi pertanyaannya tadi dari Debri, kelompok 2 di sini tadi ada penjelasan tentang fantasi. Nah, apakah ada nilai-nilai pendidikan yang kita dapatkan dari penjelasan fantasi tadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya Debri ya, kalau terkait fantasi, apakah ada nilai-nilai pendidikan yang kita dapatkan dari penjelasan fantasi? Itu saya kadang agak bingung juga menjelaskannya. Kalau mau dibilang masuk, ya masuk, karena memang fantasi termasuk dalam ilmu psikologi. Ilmu psikologi masuk dalam kategori ilmu pendidikan, begitu. Gimana, Debri? Baiklah, saya Fitri Melawati, perwakilan dari kelompok 2 untuk jawaban dari pertanyaan Debri bisa diterima. Terima kasih kepada saudara Desken. Ya oke, terima kasih. Kembali, Fitri Meldawati dari kelompok 2. Oke, masih tetap dibebaskan. Ini kita waktunya sampai jam 2 ya kalau tidak salah. Waktunya masih agak lama.
Oke, selagi menunggu pertanyaannya daripada kita ngosong, saya jelaskan ini materi kami kelompok 1. Tadi sudah dijelaskan secara singkatnya, judul besarnya yang ada ininya tadi apa? Persepsi, bayangan, sama fantasi. Itu tadi kan penjelasan secara singkatnya. Ini ada juga macam-macam sebenarnya, baik persepsi, bayangan, ataupun fantasi. Jadi saya jelaskan sedikit di sini, bentar. Mana materinya? Di persepsi itu ada beberapa faktor yang berperan dalam persepsi. Seperti yang telah dipaparkan yang tadi kan, bahwa persepsi individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan. Nah, berikut ini ada beberapa faktor ya yang berperan dalam persepsi. Yang pertama ada objek. Objek yang dipersepsi, objek yang menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus juga dapat datang dari luar individu yang mempersepsi dan bisa juga datang dari dalam diri individu. Itu yang mengenai langsung syaraf penerimaan yang bekerja sebagai reseptor. Namun, stimulus sebagian besar datang dari luar individu. Ada pula faktor yang kedua, ada alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf. Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Dengan adanya alat indera ini akan memudahkan kita dalam menjalani kehidupan dalam dunia psikologi. Namun hal ini semua harus didukung oleh syaraf sensoris yang dimana sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak, sebagai pusat kesadaran kita. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan juga syaraf yang disebut juga motoris. Faktor yang ketiga ada perhatian. Nah, untuk menyadari atau mengadakan persepsi, maka diperlukan juga adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pusat atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Nah, itu tadi untuk faktor-faktor dari poin persepsi. Itu. Kemudian untuk yang bayangan pun ada beberapa hal juga, ada macam-macam juga bayangan. Bukan macam-macam sih, lebih ke penjelasan secara rincinya. Yang pertama itu ada bayangan eidetik. Bayangan eidetik itu adalah merupakan bayangan yang sangat terang, sangat jelas seperti menghadapi objeknya sendiri. Tetapi apabila orang tidak dapat membedakan persepsi dengan bayangan, maka orang itu akan mengalami yang namanya halusinasi. Karena dalam bayangan eidetik ini banyak terdapat pada anak-anak, tetapi ini pun tidak berarti bahwa orang-orang dewasa tidak akan mengalami hal tersebut. Sehubungan dengan bayangan eidetik ini dibedakan antara bayangan eidetik dengan bayangan pengiring. Hal ini berdasarkan atas penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa kedua bayangan itu memang berbeda. Sekalipun kedua bayangan itu bayangan yang sama-sama jelas sekalipun, bayangan pengiring pada umumnya hanya berjalan sebentar saja, yaitu bayangan yang segera timbul mengiringi proses persepsi setelah persepsi itu berakhir. Nah, selanjutnya ada halusinasi dan bayangan eidetik. Pada halusinasi, orang merasa bahwa ia seakan-akan menerima sesuatu stimulus yang sebenarnya secara objektif, stimulus itu tersebut tidak ada. Pada halusinasi terjadi bayangan yang jelas seperti pada persepsi. Pada bayangan eidetik sekalipun bayangan ini jelas seperti persepsi, tetapi individu tahu dan insaf bahwa itu hanyalah merupakan bayangan saja, jadi itu tidak nyata. Individu pada waktu itu tahu dan sadar bahwa stimulus pada waktu itu tidak ada, sekalipun bayangan sangat jelas. Hal yang demikian tidak didapati pada orang yang menderita halusinasi. Pada halusinasi, orang tidak menyadari itu hanya bayangan saja. Selanjutnya ada asosiasi dan reproduksi. Umumnya bayangan satu berhubungan atau bertautan dengan bayangan yang lain. Dalam hal ini, bila mana diperlukan dapat ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran. Dan bagaimana cara untuk menimbulkannya dapat terjadi bila menurut kemauan individu, yaitu tanggapan atau bayangan itu dengan sengaja ditimbulkan. Kemudian yang kedua, tidak menurut kemauan individu, yaitu apabila bayangan itu dengan sendirinya mendesak atau muncul dalam kesadaran.
Pada umumnya, bayangan yang kembali berhubungan satu dengan yang lain saling menimbulkan kembali atau saling mereproduksi. Dalam hal ini, asosiasi adanya beberapa hukum yang berlaku antara lain hukum sama waktu, hukum berturut-turut, hukum bersamaan, dan hukum berlawanan. Yang poin yang ketiga, ada fantasi. Di sini ada juga macam-macamnya lagi fantasi ini. Yang pertama ada fantasi yang menciptakan, yaitu merupakan bentuk atau jenis fantasi yang menciptakan sesuatu. Ada juga fantasi yang dituntun atau yang dipimpin, yaitu merupakan bentuk atau jenis fantasi yang dituntun oleh pihak lain. Yang ketiga, ada fantasi yang mengabstraksi, yaitu cara orang berfantasi dengan mengabstraksikan beberapa bagian, sehingga ada bagian-bagian yang dihilangkan. Lanjut, ada fantasi yang mendeterminasi, yaitu cara orang berfantasi dengan mendeterminasikan terlebih dahulu. Selanjutnya yang terakhir ada fantasi, bukan yang terakhir sih, selanjutnya pokoknya. Fantasi yang mengombinasi, yaitu orang yang berfantasi dengan cara mengombinasikan pengertian-pengertian atau bayangan-bayangan yang ada pada individu bersangkutan. Oke, itu tadi ya untuk macam-macam atau faktor-faktor lah, isi dalam lah dari poin ketiga poin besar tadi. Kira-kira mungkin sudah membuka teman-teman untuk bertanya gitu. Silakan. Saya moderator. Ya, Nikita Kairunisa dari kelompok berapa Nikita? Dari kelompok 4. Baiklah, saya Nikita Renisa akan bertanya, mengapa Michelle mengatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang mengandung proses seleksi ataupun sebuah mekanisme? Ya, dicatat juga ya Nikita Kairunisa karena ini Zoom-nya direkam. Baik. Kepada Saudara Deskan, apakah saya boleh bertanya lagi? Ya, kalau saya bilang tidak boleh, tidak enak. Jadi silakan ya. Oke, tadi ini saya mendengar saya mendengar penjelasan Saudara Deskan tentang seseorang berhalusinasi atau membayangkan itu tidak boleh menyatakan sebuah persepsi. Tetapi setelah penjelasan itu adalah ada materi tentang fantasi. Fantasi itu kan masih menyangkut ke namanya membayangkan. Tadi itu halusinasi itu juga tentang membayangkan. Mengapa itu hal tersebut sangat dibedakan seperti itu? Padahal masih dalam konteks yang sama. Yo, begini ya, Saudara Mei. Terkait dengan membayangkan atau mungkin halusinasi atau mungkin fantasi itu kalau kita pikir-pikir sama. Tapi itu kalau misalkan diperdalam lagi memang sama, tapi juga berbeda. Jadi begini, bayangan itu bisa terjadi apabila orang itu setelah mendapatkan persepsi. Nah, persepsi tadi apa? Persepsi tadi ketika kita sudah menemukan objek pada waktu dan tempatnya. Baru ketika objek itu sudah dapat, kita baru bisa membayangkan sesuatu. Semisal kita ditodong sama pisau, kita sudah dapat persepsinya, kita sudah menanggapi itu adalah bahaya. Baru kita bisa membayangkan, wah,
kita bayang-bayangkan bahwa nantinya gimana kalau nanti saya itu dibacok gitu. Nah, itu merupakan bayangan yang bisa kita simpulkan ketika kita sudah mendapatkan persepsi. Nah, selanjutnya apa halusinasi? Halusinasi itu terjadi apabila kita membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Nah, begitu. Selanjutnya apa itu fantasi? Fantasi itu terjadi ketika kita sudah mendapatkan persepsi, ketika kita sudah mendapatkan bayangan, lalu kita lanjut kita membayangkan berfantasi sesuatu ke depannya seperti apa. Entah itu negatif ataupun positif. Kita setelah kita membayangkan seperti contoh tadi, nah saya contohkan tadi ada orang yang nodongkan pisau. Nah, kita berfantasi, bagaimana nanti kalau saya masuk ke rumah sakit, loh keluarga saya gimana, ininya gimana, itunya gimana. Itu bentuknya seperti itu kira-kira fantasinya. Bagaimana? Saudara Mei? Oh, oke, terima kasih atas jawabannya. Berarti Saya sudah berarti fantasi tadi itu memiliki jarak waktu dari persepsi tadi ya, Saudara Rizky. Ya, memiliki. Kalau dikatakan memiliki pun tidak selalu memiliki, karena dia tidak terikat dengan objek seperti persepsi. Ya, saya punya panggilan Yudi Dwi Oktaviansa. Kenapa, Yud? Jadi satu pertanyaan lagi ya tersisa. Habis ini kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup ya untuk ini. Dari ini kita Nisa. Nah, untuk pertanyaan yang satu ini, saya bebaskan untuk kawan-kawan untuk menjawab, menanggapi, atau mungkin menjawab. Jadi saya bacakan dulu ini pertanyaannya. Mengapa Michelle menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang mengandung proses seleksi ataupun sebuah mekanisme? Silakan yang ingin menunjukkan giginya. Apakah masih bisa bertanya? Ya, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitri Maldawati dari kelompok 2 ingin bertanya. Jelaskan secara rinci proses persepsi dari proses menerima, menyeleksi, dan mengorganisasi menurut Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih.
Silakan ya kawan-kawan kalau ada yang mau berbaik hati ingin membantu kelompok kami yang sedang kesusahan ini. Saudara Desken, Ya, saudara. saya mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Nikita. Oke, sip. Silakan. Saya coba ya. Mengapa Michelle menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang mengandung proses seleksi ataupun sebuah mekanisme? Jadi di sini menurut Michelle ini kalau kita jelaskan di mana proses persepsi tadi itu diakibatkan karena mekanisme, yaitu interaksi terhadap objek yang ada di sekitar kita. Bagaimana indera kita berinteraksi dengan apa yang ada di sekitar kita, benda-benda di sekitar kita. Jadi di situ ada kontak, interaksi terhadap benda tersebut. Gitu. Mungkin bisa diterima oleh saudari Nikita. Ya, Saya gimana? kembalikan kepada saudara Desken. Ya, gimana ini kita tadi? Baiklah, terima kasih. Yoi, terima kasih kembali Nikita. Terima kasih ya Pak Perli, Hanapia, Oke, Siregar. siap Mas Desken. Oke, tersisa satu pertanyaan lagi. Habis ini kita tutup mungkin. Kalau memang tidak ada yang bertanya lagi.
Oke, terkait pertanyaan Fitri Meldawati, ini menurut saya ya berarti ini karena katanya ini menurut kelompok Anda begitu. Terima kasih. Oke, Fitri Meldawati, aduh, berarti bukan menurut materi ya, menurut kelompok kami begitu. Iya, karena kan kalau menurut materi di sana sudah terjelas. Jadi menurut Anda bagaimana? Jadi begini, proses menerima dari persepsi, proses menerima atau proses yang pertama, itu ketika kelima indera kita menerima suatu objek yang berada pada waktu dan tempat yang sama, jadi dia itu akan diterima, sinyal-sinyal itu akan diterima dan diambil oleh stimulus-stimulus yang ada pada tubuh kita. Kemudian setelah stimulus itu diterima, dia nanti akan diseleksi. Diseleksi, maksud dari diseleksi di sini adalah dia itu termasuk mengganggu dari indera kita yang mana begitu. Habis itu, habis diseleksi, nanti diorganisir. Dia akan masuk dalam bentuk kecemasan, persepsi rasa takut, ataupun persepsi rasa sayang begitu kira-kira. Itu saja kalau dari saya, Fitri Meldawati. Izin moderator. Ya, Yudi. Berhubung Bapaknya sudah keluar, mohon bisa ditutup Pak moderator. Ya, ini nunggu jawabannya tadi ini. Ya, terima kasih Ya, Pak terima moderator. kasih kepada Saudara Desken atas pertanyaan. Sudah ya berarti. Bentar, saya simpulkan dulu ini. Jadi dari diskusi kita pada kali ini, pada pertemuan pertama ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya yang pertama, persepsi itu adalah merupakan sesuatu yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut juga proses sensoris. Bayangan adalah suatu kemampuan manusia dalam membayangkan, menggambarkan, atau menanggapi suatu persepsi. Kemudian fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan baru. Nah, jadi dengan sudah disimpulkannya materi dari kelompok 1, terima kasih untuk teman-teman, kawan-kawan yang sudah bersedia berpartisipasi dan juga yang bersedia untuk membantu jawaban atau juga yang menambahkan. Saya dari perwakilan kelompok 1 mengakhiri pertemuan kita pada kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Terima kasih, Desken. Salam.